Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wisudanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsentrasi Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan belajar topik yang agak berbeda dengan topik konvensional tentunya, yaitu prinsip dasar asuransi, atau kita menyebutnya dalam topik ini adalah asuransi syariah. Saudara, kita pernah berdiskusi dalam pertemuan-pertemuan yang lain itu terkait dengan asuransi. Kalau di asuransi dasarnya adalah pengalihan atas risiko. Berbeda dengan konvensional, asuransi syariah prinsipnya adalah ta'awun. Ta'awun itu diambil dari Quran, ya, surat Al-Maidah ayat 2. Disebutkan di sana bahwa tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada prinsip yang ta'amin, yaitu memunculkan rasa aman karena sudah ada yang menanggung. Yang ketiga, di dalam prinsip asuransi syariah itu ada yang namanya takaful, artinya saling menanggung, ya. Kemudian ada juga selain akad takaful juga ada akad tabaduli atau saling menukar. Jadi kalau kita paparkan prinsip-prinsip asuransi syariah itu ada sikap saling tanggung jawab, kemudian ada sikap saling kerjasama atau saling membantu, kemudian saling melindungi penderitaan satu sama yang lain, ya, dan beberapa hal ditambah dengan prinsip-prinsip yang secara dasar merupakan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur-unsur gharar, masir, riba. Tambahan prinsip yang terkait asuransi adanya terhindar dari gharar, masir, dan riba. Riba sudah sering banyak dibahas di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Sekarang masir. Ya, masir itu dasar hukumnya adalah gambling. Kalau saudara, kalau kita umpamakan kita menerima asuransi konvensional, biasanya asuransi konvensional itu preminya itu pasti. Jadi seorang kalau tidak membayar premi, terlambat premi, dia akan didenda dan lain sebagainya. Berarti kalau preminya pasti, tapi yang tidak pasti adalah kejadiannya. Misalnya seseorang membeli asuransi kecelakaan tapi produk konvensional yang prinsipnya pengalihan risiko. Seorang tersebut harus bayar premi secara pasti, tapi peristiwa kecelakaannya nggak pasti. Jadi seakan-akan kalau tidak kecelakaan, dia tidak akan dapat menikmati jasanya. Tapi dalam prinsip asuransi syariah, kita mengenal konsep yang namanya takaful, ya. Dari dalam konsep takaful ini, premi yang dibayarkan apabila sampai batas tertentu yang sudah disepakati, tidak terjadi kejadian, tidak terjadi kecelakaan yang menimpa atas bertanggung, maka uang preminya akan dikembalikan kepada pembayar premi atau klien, kecuali dimasukkan ke dalam dana tabaruk oleh klien. Itu pun harus dengan akad yang jelas. Ya, sekarang terkait masalah gharar, ya, mungkin beberapa asuransi adalah menggunakan akadnya tukar menukar, ya, tukar menukar. Tapi pada saat kita akan tutup polis, ya, polisnya akan ditutup, itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sana supaya tidak masuk di dalam unsur gharar di sini. Kalau misalnya orang beli asuransi
Kemudian di sana disebutkan bahwa ketika dia meninggal maka dia akan mendapatkan uang pertanggungan katakanlah senilai 100 juta. Tapi di sana tidak disebutkan sampai seberapa lama dia harus membayar premi tersebut. Ada kemungkinan orang yang meninggal lebih dulu itu akan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena setelah orang yang meninggal tidak ada kewajiban untuk membayar premi. Nah, dalam peristiwa tukar menukar ini terjadilah goro di sana. Nah, ya. Tapi di dalam asuransi syariah ini mengedepankan satu yang kita pakai yaitu adalah akad takaful. Jadi tidak tukar menukar. Kalau tukar menukar ya masih sedikit ada perdebatan, di sana ada unsur gharar. Kalau takaful adalah tolong menolong, ya. Jadi antar seseorang yang ikut asuransi itu membantu anggota lain yang mengalami kesusahan. Jadi antar anggota berarti menjamin bahwa kalau misalnya dia mengalami kesusahan, maka sudah ada dana yang akan mengcover. Jadi kalau secara syar'i tidak ada unsur gharar karena dari awal akadnya adalah menolong. Saudara, memang dalam beberapa pertemuan yang lain kita pernah mendiskusikan terkait riba, khususnya di economic value of time, ya begitu. Dan kalau di konvensional ada time value of money, ya begitu. Tapi kali ini asuransi itu ada sedikit yang menjadi perdebatan. Ketika orang tersebut membayar premi oleh perusahaan asuransi, tentunya akan dialokasikan ke suatu instrumen investasi yang memberikan keuntungan, ya, sehingga bisa mengcover apabila terjadi peristiwa yang merugikan, begitu, untuk mengganti kerugian yang ditanggung. Tapi yang perlu digarisbawahi dalam prinsip syariah tidak boleh mengenal adanya riba. Artinya tidak boleh diinvestasikan pada instrumen yang imbal hasilnya riba. Jadi di dalam prinsip asuransi syariah itu hanya boleh disalurkan kepada kegiatan-kegiatan investasi yang akad bisnisnya adalah mudharabah, musyarakah, ya, ijarah dan lain sebagainya, yang menggunakan prinsip-prinsip akad-akad secara syar'i yang jelas dan spesifik. Saudara, untuk penutup saya sampaikan, apabila saudara ingin menjamin kehidupan Anda lebih baik, dan semua tentu kita bertawakal kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, sehingga saudara bisa memilih pilihan produk mana yang tepat untuk saudara antara konvensional dan syar'i, karena semuanya kita akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menikmati adalah keluarga untuk membeli asuransi, sehingga sebaiknya kita meninggalkan keberkahan untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.